Halo, salam sejahtera sobat-sobat Warin dimanapun berada. Kembali bersama saya wartawan Injil untuk Indonesia. Langsung saja sobat-sobat Warin. Video kali ini adalah berbentuk sebuah peringatan ya, peringatan yang cukup keras. Sebelumnya saya akan mulai dengan ayat di dalam Bible ya. Di dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat. Kita baca mulai ayat kedua sampai ayat yang keempat ya. Sobat-sobat Warin bisa buka Alkitabnya. Ini saya bacakan ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi di ayat 2 tadi kita diingatkan bahwa nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita disuruh menegur orang kalau salah, tegur terus diingatkan terus. Dan video kali ini kita mengingatkan kembali sebuah penipuan besar-besaran yang gencar dilakukan oleh institusi secara masif ya, secara terstruktur sampai zaman sekarang oleh lembaga yang menyebut diri sebagai STT. Nanti kita akan lihat apa ini STT. Yaitu ajaran atau penipuan besar-besaran secara masif, terstruktur dan terorganisir dengan memberikan sebuah ajaran atau dalam kurikulum di STT ini ada ajaran yang gencar memberitahu, mengajarkan anak didiknya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Inilah penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh STT. Sehingga dengan berat hati ya, saya harus menyebut STT di sini sebagai sekolah tukang tipu. STT, sekolah tukang tipu. Mengapa? Karena banyak sekali anak didik setelah lulus dari sini, dari STT yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia ini, kemudian mengajarkan kepada banyak umat, kepada jemaatnya, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Padahal ajaran seperti ini sama sekali bukan ajaran Alkitab. Jadi baik kitab di dalam Perjanjian Lama, tulisan-tulisan Nabi Musa maupun nabi-nabi di Perjanjian Lama, ataupun di kitab Perjanjian Baru, tulisan para rasul, juga kata-kata Yesus Kristus, tidak ada satupun ajaran yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Jadi artinya ini sebuah penipuan, sadar atau tidak sadar. Sekali lagi saya katakan, sadar atau tidak sadar. Dosen-dosen, doktor-doktor, pendeta-pendeta yang sampai hari ini masih mengajarkan ajaran bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Ini adalah penipuan besar-besaran. Penipuan publik, pembodohan masyarakat, dan pengerusakan mental bangsa. Anak bangsa dirusak oleh penipuan ajaran ini. Dan ajaran ini sangat terstruktur, terorganisir. Bahkan STT itu mendapat legal atau pengesahan dari Departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan dan juga mungkin diketahui oleh Departemen Agama. Nah, jadi dengan video ini saya mau sampaikan ya, jika sobat-sobat Warin ada yang terkoneksi atau ada hubungan dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, tolong sampaikan kiranya video ini. Saya ingin menyampaikan juga kepada yang terhormat jajaran bapak-bapak, ibu-ibu di Dewan Pendidikan ya, Departemen Pendidikan Republik Indonesia dan juga di Kementerian Agama supaya tahu ini
bahwa di negara kita ini, di bumi Indonesia ini, telah terjadi penipuan publik besar-besaran secara terstruktur, terorganisir, ya, melalui kurikulum pendidikan yang diajarkan di STT. Saya tidak akan menyebutkan namanya, tapi dari Sabang sampai Merauke ini ada banyak STT ya. Mereka mengklaim STT sebagai sekolah tinggi teologi. Nah, tetapi faktanya ternyata STT-nya itu menjadi sekolah tukang tipu. Yaitu dengan mengajarkan ajaran ini salah satunya. Bahwa Yesus Kristus ini kan artinya Kristus sudah jelas. Kristus artinya orang yang diurapi oleh Allah. Kristus artinya adalah utusan Allah. Tidak ada istilah Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia, itu tidak ada. Tapi sekolah-sekolah yang menyebut diri sebagai STT ini nekat mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Ini penipuan publik. Ya, sobat-sobat Warin. Di dalam Amsal 30 ayat 6 saya akan bacakan. Saya sudah sangat hafal, tapi saya akan tunjukkan lagi ayat-ayatnya supaya sobat-sobat Warin juga bisa melihat ya. Dan mengingatkan juga teman-teman atau orang-orang yang masih nekat mengajarkan ajaran palsu ini. Amsal 30 ayat 6 ini. Jadi lihat ya, yang saya kasih stabilo kuning. Amsal pasal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya. Nya di sini adalah Allah. Supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi di dalam firman ini, kalau ini diyakini sebagai di dalamnya ada firman-firman Allah, ada kisah-kisah sejarah dan sebagainya ya. Nah, firman-firman Allah di dalam kitab Bible ini tidak ada satupun yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Tidak ada. Ya. Maka di dalam Amsal 30 ayat 6 tadi sudah kita baca. Jangan menambahi firman-Nya. Jadi kalau firman Allah memberitahu kita bahwa Yesus adalah nabi, Yesus adalah utusan, Yesus disebut anak Allah, Yesus disebut anak domba Allah, Yesus disebut Tuhan, iya. Ya. Tetapi tidak ada satupun ayat yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Tidak ada. Jadi kalau nekat menambahi firman Allah, maka disebut apa? Pendusta. Jadi yang nyebut para pengajar doktrin Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa menjelma jadi manusia sebagai pendusta ini bukan saya ya. Tapi kita diingatkan oleh Amsal 30 ayat 6. Pendusta atau penipu sama aja ya. Penebar hoax kalau zaman now ya, sobat-sobat Warin. Nah, ini penipuan besar-besaran. Jadi sekali lagi dengan segala hormat, dengan sedih ya saya harus menyampaikan. Semua guru-guru, dosen-dosen, tokoh-tokoh di STT dari Sabang sampai Merauke yang sampai hari ini masih mengajarkan ajaran bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Ini adalah sekolah tukang tipu. Mengapa? Karena lulusan-lulusannya jadi penipu semua. Tanpa mereka sadar atau mungkin sadar. Jadi penipuan itu kan bisa terjadi dua hal. Mereka tidak sadar mereka sedang mengajarkan ajaran tipuan. Atau sadar tapi sengaja dilakukan. Nah, saya menduga sebagian besar lulusan-lulusan dari STT ini tidak sadar bahwa ajaran yang mereka ajarkan kepada jemaat, kepada khayal ramai, kepada masyarakat, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa menjelma jadi manusia. Mereka dalam hal ini sedang menipu rakyat, tetapi tidak sadar bahwa ajarannya tidak sesuai dengan Bible, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Sehingga penipuan yang mereka lakukan dilakukan secara tidak sadar. Tetapi ada sebagian dari dosen dan guru-gurunya, doktor-doktornya, mungkin mereka sadar bahwa Alkitab memang tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus Kristus ya. Jadi Yesus yang diurapi oleh Allah. Jadi Kristusnya kan artinya orang yang diurapi oleh Allah. Yesus yang diurapi oleh Allah adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Ini ajaran penipuan besar-besaran. Hoax terbesar yang diselenggarakan oleh sebagian dari organisasi yang menyebut diri sebagai atau institusi yang menyebut diri sebagai STT. Ya. Saya dengan sangat sedih harus menyebut bahwa STT di sini adalah sekolah tukang tipu.
Sekali lagi buat teman-teman sobat-sobat yang mungkin punya koneksi kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia atau Kementerian Agama, silakan disampaikan curhatan atau pemberitahuan yang saya sampaikan ini ya. Bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus tahu, khususnya dinas pendidikan juga dinas keagamaan, bahwa di Indonesia telah terjadi penipuan publik besar-besaran yang dilakukan oleh institusi-institusi yang mengatasnamakan STT ya. Dengan mengajarkan kepada anak didiknya sebuah ajaran yang sama sekali tidak diajarkan oleh kitab suci, yaitu bahwa katanya Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Padahal Allah yang Maha Kuasa di dalam Bible itu, di dalam Perjanjian Lama disebut sebagai Yahweh, Sang Maha Pencipta. Ya, bukan Yesus. Yesus tegas di Bible banyak sekali ayat yang dikatakan Yesus adalah utusan Yahweh. Ya, di video-video saya yang terdahulu ada ratusan, lebih dari 100 video membahas bahwa Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa yang jadi manusia. Nah, kembali ke ayat tadi di 2 Timotius 4 ya. Ayat 2 sampai 4 kita sudah diingatkan, saya akan tutup dengan ayat ini lagi. Dikatakan di sini bahwa akan tiba waktunya orang tidak dapat lagi mendengar ajaran sehat. Ya. Jadi di ayat 4 dikatakan, Sobat Warin ya. Di ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Nah, kita harus nyatakan. Mas bro, mbak sis, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, orang-orang yang ada di institusi atau organisasi yang nyebut diri sebagai STT, Anda salah ketika Anda mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Anda salah. 2 Timotius menyuruh kita untuk menyatakan kesalahan dan menegur dengan sabar, dengan pengajaran terus-menerus. Sekali, dua kali tidak mau bertobat, terus tegur, terus sampai bertobat. Ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan memuaskan keinginan telinganya. Jadi hari ini sudah tiba ini. Orang tidak bisa lagi menerima ajaran sehat. Orang lebih suka ajaran yang nggak sehat, yang nggak waras. Ya. Maka di ayat 4 dikatakan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya. Ajaran yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Ini dongeng. Ya. Ini dongeng. Dongeng. Bukan kebenaran kitab suci ini. Dongeng. Ya. Jadi ajaran dongeng ini yang lebih tepatnya disebut sebagai kebohongan publik, penipuan publik besar-besaran ini sudah harus dinyatakan terus-menerus. Dan Indonesia, negeri kita, harus dibebaskan dari penipuan publik yang terlalu parah ini. Baik sobat-sobat Warin, ini saja video peringatan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, ya, saya menyampaikan apa yang ada tertulis di 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Nyatakanlah apa yang salah, beritakanlah firman, baik tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kita harus tegur ya, guru-guru palsu pengajar doktrin bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ini sesuai dengan Amsal 30 ayat 6, mereka pasti ditegur juga oleh Allah. Sekali lagi Amsal 30 ayat 6 mengatakan, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ya, jadi firman di Alkitab tidak ada satupun mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau ada orang, guru-guru, dosen-dosen, doktor-doktor, teolog-teolog, pendeta-pendeta mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa atau Allah Sang Maha Pencipta langit dan bumi yang menjelma jadi manusia. Ini dusta, penipuan publik. Baik, sekian Sobat Warin. Terima kasih buat siapapun yang sudah menyimak video ini. Wartawan Injil untuk Indonesia. Salam sejahtera.